Baik, ini kisi-kisi materinya. Ada nanti tahapan rapat, yang ini udah teknis nanti ya, permasalahan dan semua. Nah, untuk dalilnya kelandasan hukum rapat adalah dalam surat Asy-Syura ayat 38, satu surat yang memang khusus Allah hadirkan kepada kita hambanya, karena memang syuro itu penting. Syuro itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rapat, bahasa Inggrisnya meeting. Mungkin nanti boleh juga ke depan referensinya nggak usah terlalu ini ya, kita meeting ya, jadi kan referensi sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, jadi lalu memutuskan urusan di antara mereka dengan musyawarah, ya, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi 3 perintah ini dalam satu ayat, ya, perintah sholat, perintah musyawarah, dan perintah untuk berzakat. Ya. Dalam surat Al-Imran juga disampaikan yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Fa'azamta fatawakkal Allah. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Secara definisi, supaya kita sama-sama tahu, yang dimaksud dengan rapat merupakan suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan stafnya. Ini menurut Nunung atau FV. Menurut Wursanto, rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Oke, makanya tatap muka ini kan bisa daring, bisa luring, gitu. Bisa online, bisa offline, yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Yang ketiga, dalam referensi Islam, dalam buku-buku tentang pergerakan Islam misalkan, di situ disampaikan bahwasanya dalam Islam rapat merupakan nilai Islam yang tinggi, kewajiban syar'i, sesuatu yang aksiomatik itu gak usah diperdebatkan lagi kebenarannya, merupakan bagian dalam Islam yang sifat yang wajib dilaksanakan. Ya. Sebab Allah memerintahkan rapat atau syura dalam hal ini untuk Islam, sebagaimana memerintahkan sholat dan zakat dalam satu ayat tadi disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 38. 3 kewajiban yang secara bersama-sama diwajibkan sejak awal perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ayat Asy-Syura 38 ini adalah ayat Makkiyah, ya. Ketika masih sedikit, gitu. Tetapi sudah ada orang bukan di luar Rasulullah. Kalau mau Rasulullah, karena Rasulullah itu langsung ada wahyu turun kepada beliau, malaikat Jibril yang mengarahkan, setan itu nggak bisa mengintervensi beliau, maka ngapain syura? Ya kan? Langsung Allah langsung, pasti hak mutlak kebenaran itu. Tapi kenapa perintah syura ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabatnya? Ini sebagai contoh untuk kita. Ya, sebenarnya perintah untuk kita. Ya. Untuk melaksanakan yang namanya syura dalam Islam, atau rapat atau meeting. Ya. Kita gantilah meeting, ya. Perlu adanya meeting. Jadi jangan sampai ada frame di kepala kita, ya, SDM Robani nggak perlu rapat. Gitu. Nggak perlu rapat. Nggak perlu meeting. Okay. Ini adalah kewajiban syar'i. Bahkan tadi ulama menekankan mau melaksanakannya adalah sebuah kewajiban, karena posisinya bahkan tadi disejajarkan, disamakan dalam proses untuk perkembangan dakwah itu dengan sholat dan zakat. Lalu kelompok-kelompok organisasi dakwah Islam misalkan mengejawantakan lagi nih konsep Islam ini ke dalam prinsip organisasinya. Yang ini menjadi sebuah kaidah dalam manajemen organisasi modern. Ya, ini saya contohkan aja prinsip dalam organisasi dakwah Islam. Rapat merupakan hal yang sawabit. Ya. Dalam buku ada buku sawabit dalam pergerakan dakwah, misalkan begitu ya. Ya. Sawabit itu lawannya adalah mutaghayirat. Apa itu mutaghayirat? Sesuatu yang bisa berubah. Sawabit berarti sesuatu yang nggak bisa berubah. Artinya prinsipil, baku dalam organisasi. Makanya dia punya slogan bicara masalah rapat. Ya. Rapat itu, hasil rapat itu mengikat dan terlibat. Makanya aktivis organisasi Islam
itu punya khas menyikapi masalah rapat. Kenapa? Mereka sangat tunduk hasil rapat. Okay? Mereka hadir ketika rapat. Gitu. Mereka apa-apa dirapatkan oleh mereka. Gitu. Karena tahu nih, gitu. Ini perintah, ada kemanfaatan di balik itu semua, ada barokah di balik itu semua. Walaupun mungkin hasilnya tidak memuaskan, hasilnya salah. Gitu. Hasilnya salah, namanya manusia. Ya kan, kumpulan manusia dengan pendapatnya nyatanya seperti itu. Apalagi ini tidak ada aturan secara langsung dalam Al-Quran. Ini bicara masalah perkembangan organisasi misalkan, robani misalkan. Ini kan mungkin dalam Al-Quran nggak ada juga kan. Bagaimana membuat sekolah Islam terpadu, mengelola sekolah Islam terpadu itu kata Allah dalam surat ini nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana menyelesaikannya dalam rapat? Gitu. Makanya tadi ketika kita punya pemahaman, maka kita pasti akan rapat. Yuk kita bicara. Kita bicara. Segala sesuatunya dalam rapat. Dan hasilnya, ya kan nanti kan rapat ini kan adalah output sebenarnya nanti. Ya. Output ini yang banyak nanti derivasinya. Hasilnya rapat itu adalah mengikat. Mengikat itu artinya datang nggak datang, ikut nggak ikut, gitu ya, seperti itu. Ketika itu adalah kesepakatan rapat mewakilkan, gitu ya, dalam rapat itu, maka dia harus melaksanakan. Ya, maka dia terikat dengan aturan itu. Gitu. Kan yang rapat kamu, gitu kan? Saya kan nggak rapat, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Lalu terlibat ketika itu bicara semuanya wajib pakai masker. Gitu. Makanya nanti outputnya adalah orang-orang yang mengerti gitu esensi rapat. Ketika ada hasil rapat, waduh, sami'na wa ata'na, begitu. Ya, gitu. Jadi nanti rapat, outputnya rapatnya edaran wajib pakai masker. Saya berharap teman-teman, bapak ibu semuanya semakin paham tuh. Nah, kan acara ini kan wajib pakai masker ya. Oh enggak, saya aja balik lagi. Ya, kalau saya ternyata nggak pakai masker, ya kalian nggak usah contoh saya, karena saya ini manusia juga. Tapi hasil rapat itu dilihat oleh kita gitu. Okay. Tujuannya supaya apa nanti? Nanti kita sama-sama lihat. Nah ini sudut pandang. Jadi konsepsi yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu, yang itu kadang-kadang dibahasakan kita dengan bahasa-bahasa ini konsep lama. Ini kan hanya panduan umum saja. Bapak Ibu sekalian, konsep ini ternyata dijawantahkan oleh ilmu manajemen modern. Ini diapresiasi, ini diakui Bapak Ibu sekalian. Ini satu lagi pembuktian bahwasanya konsep Allah ini, konsep Islam ini relevan dan kondisi kekinian. Sama-sama kita buka. Ya. Kita bicara masalah konsep manajemen organisasi. Organisasi apapun, organisasi dakwah, organisasi apa? Masa, organisasi partai, organisasi ormas, organisasi kecil, organisasi keluarga, organisasi negara, ini harus ngikut panduan ini. Ini manajemen modern. Kalau nggak dilaksanakan maka tidak akan tercapai tujuannya. Ya, saya jelaskan. Di situ ada apa? Bukan panahan, sebelah kiri. Bukan pointer. Jadi ini ada apa nih? Ini ceritanya apa nih kira-kira? Ini ada ceritanya orang. Ya. Ini orang, ini warna beda-beda, ini menunjukkan karakternya beda-beda, pemahamannya beda-beda, potensinya berbeda-beda, kekurangannya berbeda-beda. Orang nggak ada yang sama, kembar sekalipun nggak sama. Itu apa keistimewaan Allah ya? Apa mujizat Allah untuk kita semuanya ya. Luar biasanya Allah menciptakan hamba-hambanya. Nggak ada yang sama dengan semua kelebihan kekurangan, dengan semua potensinya. Ya. Nah mereka ini bergabung dalam sebuah wadah baik terpaksa ataupun tidak terpaksa atau dengan penuh kesadaran. Ya. Ya. Wadah itu tadi organisasi. Organisasi itu sekelompok orang lebih dari satu kan gitu. Ya. Untuk mencapai sebuah tujuan. Sadar ataupun tidak sadar, terpaksa ataupun tidak terpaksa. Gitu ya. Misalkan menikah itu udah jadi organisasi itu. Ada anak apalagi.
Gitu ya. Jadi keluarga pun adalah sebuah organisasi dengan karakter berbeda. Nah ini kalau mau mencapai tujuan, karena kan ciri-ciri organisasi adalah tercapai tujuan ya. Ini harus diatur organisasi. Kan ini manajemen organisasi, makanya ada ilmunya nih. Ilmu manajemen organisasi. Maka dia kalau mau tercapai tujuannya, orang-orang dengan potensi untuk terpecah belah ini, ya kan? Orang-orang dengan potensi untuk akhirnya bisa bubar ini perlu diatur supaya potensinya bisa dikembangkan kepada tujuan yang sama, kekurangan bisa diminimalisir. Gitu. Maka perlu namanya manajemen organisasi, ilmu manajemen organisasi, mengelola organisasi. Itu apa isinya? Dari hasil kajian buku-buku, gitu, banyak referensi. Ternyata sederhananya ada dua hal dalam manajemen organisasi. Ini ilmu mahal nih, Bapak Ibu ya. Ternyata kesimpulannya cuma dua hal. Satu adalah strukturisasi bahasanya, ya, nanti kita jelaskan kalau kurang paham. Yang kedua adalah komunikasi. Satu adalah yang berhubungan dengan hal yang sifatnya fisik, gitu ya, dari organisasi. Satu lagi sifatnya non fisik. Kalau bicara masalah fisik dan non fisik, ternyata relevan juga dengan kaidah kita sebagai insan dan sebagai manusia. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, fisik dan non fisik. Kalau hanya ada ruhnya doang, namanya apa? Goib ya. Kalau anak-anak yang kalau hal yang umum masyarakat itu apa hantu, gentayangan gitu. Padahal nggak ada ya, itu jin. Terus kalau hanya jasadnya saja namanya apa? Mayat. Salah satunya tidak menjadikan dia utuh sebagai manusia. Makanya dia harus punya dua-duanya manusia itu. Nah sama, manajemen organisasi juga harus punya dua hal ini. Satu masalah fisiknya yaitu strukturnya. Apa saja komponennya? Pembagian tugas, bidang-bidang, departemenisasi itu pembagian bidang. Terus apa tupoksi-tupoksinya di dalamnya? Begitu siapa yang jadi komandan? Rantai komando ada. Nah, ada rantai komando. Siapa yang komandan tertinggi? Siapa komandan batalion? Siapa komandan peleton? Itu siapa? Prajurit. Itu harus jelas. Supaya jelas, supaya rapi. Terus apa? Tugas-tugas, pembagian tugas itu perlu ada. Terjewantahkan biasanya ini kalau para organisatoris dulu di kampus dalam bentuk apa? Ada yang bisa jawab? Yuk. Struktur organisasi. Makanya kalau kita tuh diamanahkan, misalkan ya, Bunda siapa nih? Bunda Yuli diamanahkan jadi kepala sekolah tinggi Robani Indonesia. Lalu, makanya Bunda Yuli lakukan adalah apa? Dia pasti bikin struktur siapa orang-orang di bawah saya. Gitu. Siapa yang ada rantai komandonya di bawah saya, yang ini nanti punya komando itu untuk membawahi bawahannya. Saya ini berarti ketua dong. Kalau sekolah tinggi namanya ketua. Kalau di universitas namanya rektor, gitu ya. Kalau politeknik namanya direktur, sama aja pimpinan-pimpinan semua. Nah, saya siapa yang akan jadi ketua prodinya nih? Siapa? Nanti ketua prodi punya sekretaris prodi, punya staf gitu ya, punya admin, punya dosen. Dia butuh gitu. Bidang-bidang apa aja yang ada di bawah saya? Namanya wakil ketua. Nah, ini kewenangannya ke sini, nah, mulai pendelegasian tugas. Oleh level yang namanya ketua prodi ini berarti middle management. Saya ini top management. Kata-kata benar. Terwakil itu. Dan saya punya analisis sejak dari kuliah dulu, karena saya dulu tuh sudah diminta untuk jadi pemateri, salah satu materi yang favorit materi ini. Saya analisis teman-teman di BEM gitu ya, di kampus-kampus itu. Teman-teman yang beginian udah nggak usah diajarin, jago gitu. Sudah menjadi tradisi lah. Selamat ya, kamu dipilih jadi ketua himpunan, kamu dipilih jadi ketua BEM, katanya. Selamat ya, gitu. Selamat berjuang. Nah, habis itu udah langsung gua bikin kotak-kotak gitu ya, gitu. Bagus, itu udah satu langkah maju. Nah, ternyata ketika saya punya analisis,
masalahnya ternyata ada tetap muncul. Kenapa kok organisasi nggak jalan? Organisasi nggak hidup gitu. Kok tujuan-tujuannya yang di awal dulu tuh, program 100 hari gitu kan ada BMB. Kalau kita ya, program-program yang banyak, kok nggak tereksekusi gitu. Sudah mau di ujung tapi nggak jalan. Masalah di sininya, saya pikir teorinya udah bagus banget. Ini harus ada ketua, di bawah ketua ada wakil ketua, di bawah wakil ketua ada sekjen. Wih, keren kan? Sekjen itu nanti ada juga bendahara ada biro di bawahnya. Keren, nama biro ini kita nggak ngerti, dia udah tahu. Gitu kan? Ada bidang, enggak, kita nggak mau bidang, kita maunya manajer, macam-macam lah namanya. Tapi ternyata nggak jalan juga. Nah ternyata masalahnya ada di sisi kanan. Yang tadi sekali lagi, kalau teori di sini, ini cuma setengah gitu ya geraknya, maka dia nggak akan tercapai. Cuma setengah tenaganya, ya berarti bisa amburadul juga. Nah yang banyak jadi masalah adalah di komunikasi saja. Itulah kita mencoba, ya, mencoba. Walaupun mungkin teman-teman, Bapak Ibu masih ada yang belum paham macam itu. Untuk rapat coba, bagaimanapun rapat, silakan rapat. Okay. TK rapat, KB rapat, SD rapat, yayasan rapat, gitu ya. Udah gitu nanti rapat demi rapat sini ke rapat situ, rapat macam itu. Apalah ini ya, seperti itu. Dan kalau mau teman-teman semuanya, Bapak Ibu paham, ketika sudah top manajemen, memang dia, jangankan kita, teman-teman di kampus lain, di lembaga yang lain, organisasi yang lain, mereka akhirnya menjadi yang selalu slogan teman-teman kampus ketika di kampus Ahlus Syuro. Pernah dengar istilah itu ya? Ustaz Ahai. Menjadi tukang rapat. Itu kemarin saya habis rapat gitu ya, dengan teman-teman saya di Palembang. Aku yang tadi barusan rapat, ini rapat, jadi besok rapat lagi. Mbak menjadi Ahlus Syuro, saya bilang gitu. Tukang rapat gitu. Konsekuensi memang nanti, karena top manajemen itu, kita hanya berpikir gitu. Teknisnya kadang-kadang udah nggak lagi. Dia buat SOP, buat kebijakan, buat peraturan segala macam itu udah rapat satu dengan bidang ini, nanti minggu rapat yang satu lagi, nanti masuk ke rapat yang ini, dia sendiri punya tugas. Memang begitu. Makanya sekarang coba sama-sama kita lihat, salah satu berarti komponen organisasi itu adalah rapat manajemen. Kenapa? Karena komunikasi itu diwakili apa? Rapat, rutin, efektif. Apa sarana komunikasi yang lain dalam konteks organisasi? Informal ya dilakukan, formal harus. Tapi malah rapat. Jadi saya analogi lagi masalah manajemen organisasi ini ibarat uratnya, ini adalah darahnya. Gitu? Isi dia udah kemana-mana. Nanti dia ngisi ini, ngisi ke sini, ngisi ke sini, ngisi ke sini. Dalam akhirnya roda organisasi sedikit demi sedikit menuju kepada tujuan bersama. Apakah akan ideal? Hanya Allah yang Maha tahu. Namanya kerjaan manusia tidak akan pernah ada yang sempurna. Tapi ini ikhtiar kita. Makanya ini berlaku untuk siapapun. Makanya ilmu ini Bapak Ibu, kalau tulus kalian menerimanya, ini berlaku juga untuk keluarga kalian. Berlaku juga untuk keluarga besar kita. Berlaku juga untuk teman-teman kita. Berlaku juga untuk amanah ketua RT yang diamanahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, pengurus IRMA yang diamanahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena ini wajib dilaksanakan kalau mau tercapai cita-cita keinginannya. Jadi jauh mungkin kalau bicara masalah orang lain, untuk diri kita sendiri, keluarga kita kan kita sangat berkepentingan. Siapa sih yang mau anaknya jadi baik, suaminya jadi baik, istrinya jadi baik, gitu. Ya kan? Pasti kita punya daya. Nah daya ini harus pakai ilmu, gitu. Makanya rapat, ya nanti kan rapatnya beda kan? Kalau suami istri beda rapatnya. Nah, inilah tujuan dari rapat. Ya, dari rapat kita nanti bisa. Nah ini salah satu output dari rapat itu. Menerima laporan dari peserta rapat. Ya. Merencanakan kerja ke depan. Ya. Menganalisis dan atau memecahkan permasalahan. Menyampaikan informasi kepada
peserta rapat. Membuat keputusan ujung-ujungnya adalah keputusan bersama. Nanti bentuknya adalah masalah yang selesai. Itu dalam bentuk keputusan. Ya. Kerja ke depan kayak RKT kita kemarin, misalkan ya. Itu adalah bentuknya adalah nanti keputusan. Laporan berupa nanti rekomendasi, hasil evaluasi, bentuknya adalah nanti keputusan. Pun tidak ada keputusan, tetap rapat. Kita kumpul, kita makan-makan, berarti nanti ada rapat yang informal, ada rapat yang formal. Yang membuat keputusan adalah rapat yang formal. Next, balik lagi ini. Tahapan rapat ada 3 ya tahapan rapat. Ada pra rapat, ada saat rapat, ada setelah rapat. Nah, ini udah teknis nih, Bapak Ibu. Ya. Ada sebelum rapat yang harus dipersiapkan oleh kita, baik sebagai pengundang yang akan juga nanti bisa merangkap sebagai pemimpin rapat, atau sebagai peserta rapat yang diundang. Sekali lagi, sebagai pengundang rapat yang bisa juga berperan sebagai pemimpin rapat, berarti nanti pemimpin rapat bisa bukan pengundang rapat. Ya. Dan juga yang perlu dipersiapkan oleh yang diundang rapat sebagai peserta rapat. Nah, ini kalau kita sama-sama mengerti ya, sama-sama paham fungsi ini, rapatnya jadi efektif. Ya. Ada kalanya kita menjadi peserta rapat, ada kalanya kita nanti yang menjadi mengundang rapat. Kita tahu gitu bagaimana persiapannya, lalu bagaimana ketika saat rapat berlangsung, bagaimana setelah rapat, karena juga itu rapat selesai nggak hilang begitu saja. Contoh yang miris misalkan yang terjadi, misalkan rapat nggak jadi efektif, lagi rapat main HP, lagi rapat kita main HP, orang lagi ngomong kita ngomong sama dianya ngomong ngeliatin HP. Makanya saya berharap bisa kolektif lah. Kalau kita saling menyentuh bareng-bareng kan jadi kuat. Kayak pakai masker ini kan. Kalau cuma satu orang yang teriak mungkin berat, tetapi kalau bareng-bareng kita saling mengingatkan, insya Allah bisa tertutupi lah. Mulai kita menjadi bareng-bareng lah. Kita coba untuk laksanakan robani jadi nggak dibilang lalai. Nggak hanya mengandalkan pemimpinnya saja, misalkan seperti itu, tapi kita punya kesadaran bersama. Akhirnya hasil-hasil kerja-kerja kita nanti ini bisa berjalan secara efektif. Nah, apa saja tahapan itu? Ini prarapat yang harus dipersiapkan oleh si pengundang. Ya, karena tadi pengundang bisa langsung menjadi ketua rapat, atau pengundang bisa tidak menjadi ketua rapat, dia mengamanahkan ketua rapat kepada orang di sebelahnya, orang yang ada hadir ketika itu. Ataupun dia mendelegasikan dan dia tidak hadir, bisa mengundang. Dia berkepentingan dengan rapat itu, misalnya. Itu pimpinan posisinya. Apa? Menentukan tujuan rapat. Tujuan rapatnya apa? Ya. Kira-kira apa? Nggak perlu rapat kalau begitu ini nih. Jadi seperti itu. Ini perlu rapat. Rapat ngebahas ini, ngebahas itu, ngebahas itu. Karena tanpa tujuan nanti kita nggak tahu turunan ke bawahnya nih, ngapain aja. Contoh, nggak tahu tujuan rapat, dokumen apa yang diperlukan saat rapat, di mana rapat itu paling tepat untuk dilakukan, pesertanya siapa, kalau nggak ngerti tujuannya. Makanya harus tahu, pengundang biasanya karena dia posisinya adalah penentu keputusan, di kepala dia konsep, maka dia akan pasti larut dengan konsep itu. Oh, berarti aku harus begini, harus diputuskan oleh rapat. Rapat yang perlu itu rapat dengan siapa? Dia yang memutuskan. Karena ini wilayah begini, ini wilayah TK, nggak perlu ngundang SIN. Ini operasional teknis. Kalau memang ada, ini perlu SIN undang apa? Kebersihan TK, tema kita. SIN undang. Tapi bicara masalah program kerja, dapodik dan akreditasi, undang SIN. Nah, ini kan misalkan. Atau TK ngundang orang SD gitu, ngapain? SD ngundang orang KB, kira-kira apa? Kalau memang ternyata ada agendanya berhubungan dengan kegiatan misalkan tadi SD mau ada lomba untuk anak-anak TK gitu.
Kan jadi makanya tujuan ini perlu supaya nanti bisa diteruskan memilih peserta yang asli itu rapat. Ini agenda rapat apa? Rapim. Maka rapat pimpinannya saja. BPH, rapat ketua sekretaris bendahara saja. Rapat kepala sekolah berarti rapat antar kepala sekolah dengan koordinator kepala sekolah. Rapat rutin guru berarti guru-guru dikoordinir oleh koordinator. Betul kan? Seperti itu. Rapat kepanitiaan berarti ini panitia. Nggak panitia nggak perlu hadir, jangan pula jadi marah. Oh dia nggak datang sih, nggak ada rasa memiliki. Ya Allah, bukan nggak ada rasa memiliki, nggak ada nama dia. Jangan ada rasa memiliki. Kok jadi sensitif begitu sih? Bukan karena dia nggak mau gitu, itu memang nggak ada nama dia. Gitu. Kita kok menjudge seperti itu, gitu. Memang nggak ada nama dia. Kewenangan pengundang untuk memilih siapa peserta rapat. Akhirnya nanti juga menyusun agenda rapat apa yang mau dibahas. Kerjawanta melalui kita membahas 1, 2, dan 3 kerjaan. 1, kita akan mengevaluasi PBD kemarin. Kedua, kita akan merencanakan PBD ke depan 1 minggu. Ketiga, kita akan membicarakan kapan kita mau makan-makan. Inilah 3 agenda kita atas si pengundang rapat. Dituliskan oleh dia dalam undangan fisik. Nah, ini mohon dibiasakan. Jadi saya meminta sebagai trainer sekaligus yayasan, kalau kalian rapat, mulai dari level yang paling kecil ya, undang secara fisik walaupun kertasnya hanya kertas kecil, folio dibagi 6. Karena itu adalah bukti fisik. Kegiatan kita itu berkorelasi dengan akreditasi, itu berkorelasi dengan pelaporan kepada unit di atas kita, yayasan akan berkembang. Itu berhubungan dengan kerapihan dokumen kita. Kita bukan hanya level untuk lokal aja enggak. Kita pengen bagaimana lembaga ini bisa juga punya kontribusi besar, di antaranya adalah kerapihan sistem administrasinya. Salah satu nanti bundel, Bapak Ibu, tolong dengarkan ini. Salah satu bundel nanti dalam notulensi rapat adalah undangan rapat mana, daftar hadir rapat mana, notulensi rapatnya mana, ini ditandatangani oleh pemimpin dan notulis. Kemarin sudah kita coba untuk mulai ingatkan. Sekarang nanti sama-sama teman-teman bisa mengerti Bapak Ibu sekalian. Kenapa itu penting? Ini juga kenapa menunjukkan keseriusan kita kepada yang bersangkutan. Jangan lupa ya, kita nanti rapat. Coba segera. Mbak, rapat ya nanti siang. Oke? Oke, tanya kan? Ini yang hilang kayaknya. Mbak, kenapa nggak? Emang ada rapat ya? Ada undangan rapat ya? Saya nggak pernah ngomong itu. Kan kemarin bilang nggak. Oke. Saya lupa. Tapi kalau ada undangannya, itu menjadi kekuatan hukum kita, kekuatan legal kita, keseriusan kita. Maksudnya tutupi celah-celah. Ini nanti harus ada undangan. Makanya rapat juga nggak boleh sembarangan, apa-apa rapat, ya pegawai juga memang. Makanya rapat itu direncanakan dan konsisten dilakukan supaya nggak ada rapat turunan, rapat berikutnya mendadak kita rapat, aduh pusing juga. Nggak usah rapat, itu mah kongkow aja kalau begitu. Ada undangan fisik ditambah undangan elektronik teman-teman, JWA yang nama-namanya dalam kepanitiaan ini mohon kehadirannya dalam rapat yang akan dihadiri oleh direktur, dihadiri oleh pimpinan. Hari ini jam segini, tempat di sini. Akhirnya yang dibahas adalah ini. Mohon teman-teman hadir tepat waktu karena rapat kita akan laksanakan secara tepat waktu. Bahan yang dibawa adalah ini. Terima kasih bisa disiapkan konsumsi, motivasi. Ada rujak. Tambahan sifatnya untuk memotivasi. Menentukan tempat rapat dan perlengkapannya. Rapat itu harus, makanya kalau kita di yayasan kan ada tempat rapat, padahal yayasan itu kecil sekali. Tapi dipaksakan ada. Kenapa? Kenapa nggak ada itu? Aduh, gimana kita mau rapat? Membahas kerja-kerja besar, walaupun mungkin ala kadarnya. Jadilah lantainya ancur-ancur seperti itu.
ada AC-nya lah nutupin gitu. Jadi lagi gitu seperti itu. Karena memang harus ada tempat gitu yang nyaman. Saya kejadian. Saya ketika dulu semester berapa, kuliah dulu di Kenangan Indah kuliah di mana. Rapat membahas masalah mau bikin usaha namanya counter apa namanya? Jual-jual manik-manik apa dengan aksesoris perempuan, CD-CD Islami gitu ya. Rapat kita kampanye di pinggir jalan, kita rapat di situ dengan Mbak Hawa dulu. Itu kan dia itu semangatnya orang bendahara. Kita rapat. Salah pilih tempat. Jadi bapak ibu musa terus ke ini kan jauh dari Lintas Timur itu kan. Ada truk lewat gitu. Allah, kenapa? Jadi kita harus nah ini contoh gitu loh. Tempatnya harus representatif. Kalau kita ini harus nyaman, bukan masalah makanan ya. Masalah perut lagi enggak, ini masalah kenyamanan. Makanya kok sok nian beraset loh, bukan masalah itu. Kita acara kalau panas begini, misalkan coba keringetan, nggak akan sampai juga materi masuk ke kepala kita. Ya kan makanya ada, bukannya kita jadi betakoan, roboh di betakoan. Ya bukan itu berpikirnya kalau begitu. Ya sudut pandang kita sudut pandang yang lain. Gitu, untuk kenyamanan kita bersama. Asal jangan aja, gitu kan? Apa? Marbot segutom kan, mau tidur, datang ke sini dia hidupin AC dia, dingin. Nah itu baru ketakwaan. Dan penyalahgunaan wewenang gitu. Lalu Bapak Ibu sekarang pastikan peserta hadir. Peserta hadir. Karena tadi rapat kalau tidak dihadiri, apalagi orang bersangkutan itu akan kita mintai pendapat. Yang bersangkutan itu penting menurut kita, gitu. Pastikan peserta itu hadir. Nah karenanya nggak bisa cukup modal si pengundang aja yang sadar. Berkepentingan atas sebagai pengundang. Yang diundang juga harus punya kesadaran itu. Sama-sama kita, gitu. Sehingga rapat itu bisa dihadiri oleh semuanya. Bisa sampai kepada apa yang kita inginkan pentahapan itu melalui hasil rapat. Hadir pesertanya. Gimana caranya? Undang dia secara fisik untuk penghargaan kepada perapian administrasi kita. Yang kedua, kasih tahu melalui WA. Yang ketiga, tegur dia, Mbak, jangan lupa ya, ada kan undangan sudah dapat belum? Ya ini sudah ada. Jam 1.30 ya? Iya Mbak, jangan lupa ya Mbak. Itu juga ada tuh kalau mau duduknya ada di WA. Oke. Ada barang tuh dipegang oleh kita. Bahkan ada yang masuk, Pak, organisasi himpunan kami berkali-kali nggak undang apa, gimana solusinya diundang tapi nggak datang-datang segala macam itu. Coba ada orang bisa nggak ada lakukan. WA belum kerjakan. Mas juga nggak datang Pak, samperin jemput. Yuk kita rapat bareng-bareng. Nggak mau juga ganti. Ya, solusinya ganti. Udah berarti ada kemauan. Kamu bergabung cari orang lain. Karena ini nanti menentukan kualitas isi dari rapat. Yang diundang bukan juga jadi serta-merta yang mengundang aja yang repot gitu ya. Kalau kita diundang, persiapan kita adalah menyiapkan bahan yang diperlukan dalam merapat. Oh, kita mau membahas tentang RKT bidang kita. Ya baca dong RKT tahun lalu. RKT punya orang di bidang yang sama. Searching di Google supaya kita berbobot. Datang itu bukan cuma duduk, buka HP, lihat WA, apa? Gimana? Setuju katanya. Ngapain terus seperti itu? Gitu. Ya kan kita spiritnya adalah bagaimana ini bisa efektif. Pengundang mempersiapkan segala sesuatu. Yang diundang juga siapkan diri juga. Malah ini menjadi tantangan juga untuk kita yang diundang supaya kita memang nggak tampil di sana. Fitrah manusia juga, ya. Misalkan ya, ini harus tahu itu bahasanya Pak Anton. Kita harus tahu 2-3 langkah pola pikir pimpinan kita. 2-3 pimpinan jenjang pola pikir mereka. Itu kata Anton. Supaya sebelum menentukan keputusan itu bisa tahu arahnya kemana nih maunya pimpinan saya. Itu perlu tuh. Kenapa? Orang juga kadang-kadang menilai kapasitas, kompetensi itu dari mulutnya. Dari apa yang dikeluarkan dari
mulut itu dari pikirannya. Dalam rapat diem aja. Oh, ini mungkin nggak bisa. Orang itu mungkin nggak ngerti. Oh, tipenya tipe pesuruh saja, tipe pelaksana saja. Wah, ini ada idenya. Oh, bagus juga pemikiran. Itu yang kita pilih. Dan pemimpin pada gilirannya akan menilai juga dari situ, walaupun faktor yang lain kita lihat. Rupanya alhamdulillah mungkin kita punya penilaian nanti gitu ya, ketika konsep ini kita bisa mengatakan itu bukan hanya aspek-aspek yang seperti itu, aspek yang lain, masalah ibadah, masalah apa ketahuan juga di situ. Hablum minallahnya, masalah akidahnya itu berkorelasi semua dalam penentuan kinerja seseorang. Gitu. Tetapi juga tetap gitu, kemampuan kita untuk tampil. Saya punya usul, ya gimana? Silakan. Kata pemimpin, silakan ada masukan. Saya Pak, saya maksud gimana kalau ini begini. Oh, ini jauh berarti. Oh, ini berpikirnya dalam nih. Oh, ini agak ngaco nih berpikirnya gitu. Dan kita bisa menilai. Oh, gua ngomong deh. Bagus sama kita lanjut gitu. Berarti nggak nyambung deh. Tapi setidaknya ada upaya lah. Insya Allah di sini nggak hanya seperti itu. Ada yang nyambung ya. Ngomong A, dia ngomong B. Mempelajari yang ditugaskan sesuai undangan dalam rapat biasanya tadi ya. Tolong siapkan bahan. Tolong bawa rekapan database-nya. Tolong bawa laporan yang sudah dibikin. Ya. Tolong bawa amajana makanannya. Bawa amajana makanannya. Tugas ini. Hadir 10 menit sebelum rapat dimulai. Membawa catatan ATK. Bawa sekarang ke pelatihan ini. Nah. Catatan ada ya? Nggak cukup lah modal ingat-ingat doang. Betul, Ustaz muda, Bapak Ibu sekalian, nggak cukup, ditulis. Ya, kata ulama tuh ikat ilmu itu dengan tulisan. Kosongkan gelasnya, biasakan. Oke, next. Ini pra-rapat. Ya. Saat rapat, nah ini menarik juga. Coba dipelajari. Sambil mereview lagi pelaksanaan rapat kita. Si pengundang yang bisa juga merangkap sebagai pemimpin rapat, bisa juga tidak sebagai pemimpin rapat. Ya, tadi si pengundang hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Silakan Ibu A menjadi mudir jalasahnya. Ya, menjadi pemimpin rapat. Monggo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka Bapak Ibu. Hadir ya. Nah, membaca bas. Alhamdulillah, terima kasih, kita masih sehat. Untuk kita kumpul sudah, ada undangan, kita hadir semuanya. Silahkan cicipi dulu makanannya. Ya. Itu pemimpin rapat. Pengundang ataupun pengundang bisa, ini bisa opsional ya. Menentukan siapa notulis, tahu nggak notulis? Yang membuat catatan rapat. Ada notulis rapat. Kenapa ini dokumen penting sekali? Ini dokumen hukum. Rapat hakim menentukan keputusan majelis hakim. Makanya rapat hakim itu ada notulisnya. Gitu ya. Rapat itulah yang menentukan kita sepakat. Baik berdasarkan pasal menimbang mengingat maka dia bersalah, itu hasil rapat. Kalau hasil rapat itu nggak ada kekuatan hukumnya, nggak ada notulis rapatnya, bersalah langsung. Rapat kita kan bilang nggak bersalah, kenapa aku udah bersalah? Kata dia, emang mana buktinya? Mana notulis rapatnya? Nggak ada, ya suka-suka saya lah, saya ketuanya. Bisa begitu, tapi kalau notulis rapatnya bisa menggugat. Ini notulis rapat, makanya tentukan dulu sebelum mulai rapat si notulisnya siapa. Kalau organisasi itu semakin rapi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ke depan coba silahkan SD, TK, KB, yayasan. Ya. Idealnya itu dalam ruang rapat, itu ada ruang rapat khusus yang tidak diganggu. Perlengkapannya sudah ada khusus di pinggir sebelah tempat kursinya si pemimpin rapat itu ada meja khusus yang isinya komputer yang tidak diganggu juga. Entah itu namanya laptop, entah itu PC, dengan printer di sebelahnya. Gitu. Dan organisasi yang makin bagus itu dia punya yang namanya sekretaris pimpinan, gitu ya, yang itu berfungsi juga sebagai sekretaris untuk notulis. Rapat silakan jalan, ya. Idealnya seperti itu. Kalau belum,
tunjuk di dalam anggota rapat itu siapa yang menjadi berperan sebagai rangkap tulis. Dia nanti akan membuat notulensi. Notulensi itu berita acara rapat, hasil dari rapat. Yang ketiga, siapkan absensi kehadiran rapat. Mbak, jadi notulis ya, tolong hasil rapatnya Mbak. Habis itu tolong dibagikan ini. Belum ada tolong bikin. Ya kalau memang rapi itu organisasi, daftar hadir itu sudah ada formatnya, sudah disimpan di box filenya, tinggal keluarkan aja. Nah ini sudah disiapkan. Bapak rapat ya Pak ya siang ini. Iya. Tolong ya nanti kamu notulis ini form notulis rapat dengan daftar peserta. Iya Pak, siapa aja yang tamu Pak? Atau WA ya, dia langsung tiba-tiba kita baru mulai dia jawab, ini Pak. Rapi jadinya. Dan kalau mau tahu nanti, kalau bukti kita nanti berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang sudah rapi, ketika mereka datang ke tempat kita rapat, kami dari PT bla 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 siap untuk CSR buat Roban ini, membantu Roban ini satu gedung seharga sekian sebelum itu. Selesai nanti rapat tuh, Pak minta daftar hadir dengan momnya. Ngerti mom? Apa mom itu? Mom. Apa mom? Minutes of meeting. Itu namanya dari notulensi rapat. Minta momnya Pak. Oh iya Pak, siapa? Mom apaan ya? Gak tahu Pak, udah cari dulu. Gitu. Meaning of meeting. Minutes of meeting. Jadi dua tuh hasilnya ditandatangani pihak kita sebagai pemimpin rapat, daftar hadir mereka ada, kita ada. Itu menjadi kekuatan dia untuk bawa contoh. Itu menjadi kekuatan dia lapor kepada pimpinannya, Pak kami sudah rapat, hasilnya kita sepakat. 2 minggu lagi kita langsung meletakkan batu pertama di rumah. Mana buktinya? Ini Pak. Ngomong-ngomong doang lu, gue lupa, katanya kan gitu. Proses rekapitulasi dikasih kepada supervisor, bikin surat tugasnya, minta pencairan dananya kepada kepala perusahaan. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi penting nih, jangan dinafikan yang namanya notulensi rapat, absensi kehadiran. Ini adalah dokumen hukum kalau bahasanya ya, dokumen resmi. Ketika ada yang menggugat, ditanya adalah rapat. Notulensi rapatnya, benar nggak sih ada? Oh, ada berapa? Oh iya, ada. Berikutnya jelaskan aturan atau ada berapa. Disepakati. Nah, saya pikir kita membiasakan terus. Aturan ada berapa? Ini ada berapa? Hadir 10 menit sebelum rapat. Mengikuti rapat sampai selesai, fokus supaya berbobot, supaya efektif rapatnya, ada hasil efektif itu kan. HP-nya dimatikan atau dikumpulkan. Ini membuat jadi nggak fokus. Orang menghargai pada gilirannya. Semua peserta membawa catatan, dicatat. Tidak ada forum dalam forum, lagi ngomong, kita ngomong sendiri. Gitu loh. Ya berhentilah. Jangan ada forum dalam forum gitu, supaya semua bisa fokus. Ini lagi ngomong, kita ngomong sama kayak kita nanya kepada guru-guru ya, mau nggak dibikin? Kita lagi ngomong, dia ngobrol sendiri. Anak-anak ini ibu lagi ngomong, please, gitu kan? Lagi nggak enak badan dia, gimana sih kamu? Lagi sebenarnya naik? Nggak ya, nggak ada yang lempar-lempar. Izin kepada pimpinan rapat apabila mau ke WC atau menunjukkan rapat. Ada kondisi yang seperti uzur. Selebihnya agendakan, niatkan. Ini kepentingan untuk mencapai tujuan lembaga. Ini bagian dari pekerjaan saya, ini bagian dari kewajiban saya. Saya dibayar untuk ini. Ini harga diri saya, ini karir saya, ini masa depan saya. Ini nilai saya di mata mertua saya. Rapat itu bagian dari kerja-kerja kita itu. Jadi jangan juga ada subhat pemikiran gitu. Rapat nggak penting. Kerja yang penting itu, ngajar yang penting itu. Rapat nomor 2.
Bagian dari itu semua Bapak Ibu. Ini bagian dari kerja organisasi. Termasuklah upgrading nggak usah datang. Kan bukan tugas utama saya. Gitu loh. Ini bagian dari bagaimana kerja organisasi. Gitu loh. Jangan dibentur-benturkan, pintar-pintar aja ngaturnya gitu kan. Kami kalau bicara masalah anak, kami juga punya anak kami tinggal 5-5-nya di sana. Kita nggak usah dibentur-benturkan gitu. Kalau memang udah meraung udah bawa juga ke situ. Gitu loh, seperti itu. Ya kadang-kadang ngeganggu, mohon maaf aja. Gitu. Gitu kan, di luar kontrol kami. Saya lagi ngomong nggak bisa kontrol dia gitu kan. Tiba-tiba masuk hancur masuk ke kita sesaat saja. Gitu. Mesti dibenturkan, saya ini ada agenda olahraga pagi ini, gitu seperti itu. Mesti dibenturin. Makin pagi lagi olahraganya kan dapat juga. Gitu kan. Konsekuensi kita sudah bekerja. Dinikmati disyukur. Ini kadang-kadang tahapan dalam kehidupan kita. Sebagaimana nanti setelah ini Bapak Ibu yang masih gadis akan menikah. Saya nggak siap menikah. Pokoknya istri saya harus ikutin saya, maunya saya begini, harus begini juga. Ya nggak bisa. Jalanin itu semuanya, suka dukanya. Tahapan dalam kehidupan kita. Ketemu masalah, saya nggak mau terima masalah. Ya nggak bisa. Gitu ya. Nah kadang-kadang memang ada gap Bapak Ibu dari awal, misalnya dari bujang ke menikah, goyang. Gitu kan? Nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Gitu. Dari masa kampus yang begitu indah, gitu kan, masuk ke dunia kerja, gitu kan, seperti itu. Waduh, goyang. Berdamai tapi, berdamai. Kalau nggak ikhlas kita menjalani semuanya, pada gilirannya nanti kerjanya setengah-setengah, nikahnya juga setengah-setengah. Nggak rela punya anaknya setengah-setengah nanti. Nggak jadi apa-apa, biasanya setengah-setengah kan? Masak setengah-setengah, nasi jadi apa? Bubur enggak, nasi enggak, ngerak juga enggak gitu. Emang ospek gitu, bubur nasi setengah matang gitu. Jadi mohon untuk bisa kita jalani, kita ikuti supaya kerja ini nanti pada gilirannya tadi bisa bagus. Rapatnya hasilnya jadi bagus. Next. Memulai rapat tepat waktu. Saya berharap begini. Kita biasakan ya. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat gitu. Suka molor waktu, suka nggak disiplin masalah waktu ya. Yang dicontohkan mungkin oleh senior kita ataupun di luar kita. Nah, ini kan organisasi kita. Coba sama-sama lah. Ayo bangunlah, jangan ikutan molor itu. Kita sama-sama disiplin waktu. Jam 10.30, jam 10.30 kita mulai gitu. Makanya si pengundang punya otorisasi untuk bisa memaksa anggota rapat bisa tepat waktu. Jam 10.30 dia datang, cuma baru 2 orang. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, udah rapat adalah begini. Datang 1-2 orang. Nah, kita mau ambilkan begini. Kita bahas agenda yang mana dulu kita training? 1, 2, 3, 2, 3, 1 ya. Oke. Nah, karena belum forum, kita tunggu dulu, kita pending dulu 10 menit rapatnya. Paham maksudnya? Datang silakan udah mulai. Maaf Pak. Udah mulai Pak. Iya. Tapi udah tetap kebagian gitu bahasan. Karena kita juga wise juga. Gitu. Sambil mengingatkan tolong ya, saya ini orangnya tepat waktu. Sama-sama lah menghargai, masih saya nunggu kamu, kan saya mengundang, saya ini pimpinan. Seharusnya di mana-mana itu yang diundang yang nungguin saya, gitu kan? Saya datang jam 10.30, kamu jam 10.20 sudah ada di sini. Jadi saya datang, rame ya, masya Allah. Kita mulai, begitu harusnya, gitu kan? Saya nunggu, ya apa saya mau apa? Dengan begitu akhirnya besoknya minggu depannya rapat. Dia jam 9 sudah di situ. Cepetnya daripada terlambat nggak hujan katanya gitu kan. Gitu. Semangatnya gitu untuk mikir. Enggak juga ya. Jam 10 lewat 10 lah sudah di situ. Ini atmosfer terbangun kita tepat waktu nggak buang uang. Jadi saling jolim kan. Nanti kata si pengundang,
agenda jam 10.30, dia datang jam 11. Ya udah aku datang jam 11.30 aja. 11.30 ini dia datang. Gitu. Terus kemudian jam 11 datangnya kan. Akhirnya kita mulainya pada zuhur. Allah, betapa terbuang waktu, kesia-siaan gitu ya. Saling tidak menghargai, ya. Mubazir. Nggak boleh begitu. Nah, mohon nih para pimpinan-pimpinan, ya. Ya. Pimpinan-pimpinan, ketua bidang, ketua panitia, coba. Ayo sama-sama. Ya. Terima ya omongan ini untuk kebaikan kita bersama. Supaya lembaga ini gak usah ikut-ikutan lah kalau memang ada yang gak bagus dari teman-teman yang lain. Kita strike masalah indibat waktu, disiplin waktu. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Setuju ya? Nah silahkan terapkan. Lalu menjelaskan agenda rapatnya ini, tolong kemampuan kita karena kita pengundang, kita berpikir ada 3 agenda. 1, kita akan membahas tentang evaluasi PBD kemarin. Yang kedua, kita akan bicara tentang rencana PBD ke depan. Yang ketiga, kita akan bicara kapan kita makan-makan. Kira-kira agenda mana yang mau kita bahas duluan? Angkat tangan. Makan-makan. Kenapa makan-makan? Yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Kenapa harus yang lebih ringan? Menguntungkan. Fokuskan. Oke, yang lain ada? Ya. Ya, yang lain? Ada lagi yang lain? Yang mana? Makan-makan, evaluasi PBD, rencana PBD ke depan. Yang mana yang kita dulukan? Hah? Ayo angkat tangan. Ada? Tadi kan makan-makan dulu. Yang lain? Ya, nggak bersuara ini gimana sih? Ada lagi yang lain? Amaranti, apa kira-kira yang mana? Evaluasi. Evaluasi dulu. Kenapa? Yang penting dulu. Penting dulu ya. Oke. Bunda Dian. Evaluasi dulu kenapa? Penting ya. Oke, jadi menentukan agenda itu berdasarkan ilmu manajemen gitu. Untuk rapat, yang pertama dimulai adalah yang paling ringan dulu. Ya. Yang paling ringan dulu. Yang paling gampang dulu dibahas, nggak terlalu banyak prosesnya harus muter banyak. Supaya apa? Karena gini tadi rapat itu punya batas waktu, daya tahan tubuh, psikologi kita juga punya batasannya juga. Gitu ya, konsentrasi kita juga punya batasannya juga. Kalau pertama misalkan tadi PBD itu banyak yang kita bahas itu duluan, habis waktu terus agenda 1 dan 2 saja, sudah habis agenda 2 jam, baru kita masuk ke agenda ketiga. Apa jawabannya? Karena udah pening, ya, sudah kalut, sudah pusing, gitu ya, sebetulnya ngebahas tentang kerja-kerja ke depan dengan debatnya, dengan akhirnya, udah nanti aja deh kita ngebahas itu, nggak penting-penting amat, dan kita selesai dulu, lapar udah jam berapa? Padahal kalau itu di awal kan 3-3-nya udah dapat. Sama saya. Ya. Tapi kalau yang nggak penting itu di belakang kan mungkin cuma 2 tadi, bahkan kalau 5 agenda cuma 3 dapat, yang 2-nya lewat. Padahal kalau yang tadi kita switch, maka kita bisa dapat semua. Ya. Jadi bukan yang paling penting, tapi yang paling ringan. Saya simulasikan misalkan. Sekarang 1, kita membahas agendanya ya. Yang pertama, kita membahas tentang kita mau liburan akhir tahun, 1 agendanya. Yang kedua, berangkat ke tempat nikahan saudari kita, ya, pakai mobil apa, ya, ya. Terus yang ketiga, kita mau membahas tentang rencana kerja tahun depan. Kira-kira mana yang perlu kita dulukan? Kondangan. Ya. Alasannya? Pendidikan. Ya. Oke, yang lain? Sama.
jangan dulu, terus liburan, karena mungkin liburan juga walaupun sederhana, menyenangkan, tapi kan banyak opsi yang harus kita bahas. Mau ke tempat mana segala macam, lalu baru kita bahas. Nah ini para pemimpin rapat harus punya pengetahuan ke sana, nggak asal hajar aja. Gitu loh. Nah, kepanitiaan katanya merapat nanti siang ya. Nah cobalah bahas sistematikanya, ya kan? Penjabaran tentang bidang-bidang, evaluasi permasalahan tahun lalu, gitu kan? Pengumuman apa? Membacakan SK. Yang mana duluan yang mau kita munculin? Bacain SK dulu, kan? Gitu. Yang ringan kan? Siap ya, Ama, Bunda, Ustaz, siap? Selesai dari sikap. Alhamdulillah. Ingat, cuma 2 jam. Bahkan saya pernah memberikan pelatihan itu, bikin rundown susunan acara rapat. Satu pembukaan, isinya adalah puji-puji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Terus buka dengan basmalah. Ketiga, minta menulis dan ini apa? Pemimpin rapat. Yang keempat, menjelaskan agenda rapat 1, 2, 3. Yang kelima, membahas satu-satu. Yang keempat itu dibikin pembukaan 5 menit. Gitu. Oh ya lupa, pertama nanti arahan pimpinan. Ini kelewat nih. Ada ini susunan acaranya. Jadi tulis ya. Yang pertama pembukaan ya, dalam susunan ini. Ada whiteboard ya. Pembukaan, terus itu isinya adalah puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, basmalah. Ya. Kalau ada tilawah lebih bagus lagi tergantung situasi misalnya. Terus yang berikutnya adalah penjelasan tentang isi dari pembahasan. Agenda kita adalah ini agenda ya. Kita bahas. Terus yang keberapa tuh? Yang ketiga adalah arahan dari pimpinan. Kalau ada pemimpin di situ, kalau sekituan itu ya sudah. Okay? Kalau di situ panitia, ketua panitia berarti arahan dari ketua panitia. Kalau misalnya rapat panitia, arahan dari ketua lembaga yang mengeluarkan kepanitiaan. Kalau dia nggak ada, baru lewat. Kalau habis itu pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3, pembahasan 4. Bukan pembahasan, penjelasan. Ya, penjelasan 1, penjelasan 2, penjelasan 3, lalu pembahasan. Habis pembahasan, kesimpulan kesepakatan. Baik, sudah kita sepakati ya, kita akan jalan-jalannya ke Lampung saja dengan pertimbangan begini, tanggal sekian. Benar kan? Oke. Yang kedua, kita nanti mau berangkat ke tempat kawinan kita pakai 2 mobil rombanya dengan mobil rombanya 2. Kan kumpul jam sekian. Oke ya, yang ketiga kita habis itu kata motivasi dari si pemimpin rapat. Alhamdulillah teman-teman semuanya luar biasa apa yang sudah kita lakukan. Kalian memang hebat. Wajar aja perubahan ini semakin besar karena memang punya orang-orang besar seperti kalian. Ya, besar badannya, ya. Besar kepalanya, besar egonya, nah ini negatif semuanya. Tetap semangat ya teman-temannya, semoga Allah beri kita semua, kalian semua dan keluarga kalian atas usaha kita kalian. Allah. Selamat pagi. Ya, jadi seperti itu susunan. Ya, memotivasi sebelum ditutup, lalu membacakan apa yang sahabat tadi. Nah ini nanti ada susunan tadi yang sudah selesai. Lalu si peserta rapat mengikuti sampai selesai, fokus mencatat hasil rapat. Catat hasil rapat. Amapit aja ya. Siap Amapit, siap. Bener Amapit? Beneran. Sumpah Amapit, Allahu Akbar kata Amapit. Semangat saya. Udah kan selesai rapat kan? Nah dicatat oleh Amapit. Yang mimpin rapatnya Bunda Emi. Bunda Emi itu pas 3 hari. Amapit sudah dihubungin bapak itu Amapit. Bapak yang mana, Bunda? Itu yang kita hasil rapat. Hasil rapat yang mana? Rasanya nggak ada. Ya Amapit, Allahu Akbar itu Amapit. Aduh, Masya Allah saya lupa, Bunda. Nah tuh, karena nggak dicatat. Kita punya kesibukan, kita ini manusia. Catat, dicatat. Nggak ada salahnya, Bunda. Ustaz sekali nyatet, apa salahnya? Nggak akan rugi, ngebantu kita.
Ya, supaya kita bisa amanah tanggung jawab, itu kan pertanggungjawabannya kepada Allah juga. Ya, bukan hanya kepada yang mengamanahkan kepada kita. Tolong dicatat. Kontribusi terkait substansi ngomong, saya punya usul. Ya, sampai-sampai kalau saya dulu, karena saya tuh orangnya grogian, saya ini pemalu ya. Tapi nggak malu-maluin. Saya ini pemalu. Karena ketika awal berorganisasi diajak rapat, gemeteran kita rapat kan gitu. Teman-teman pinter ngomong pula ini kawan-kawan ini kan gitu. Kita kan pemalu tadi. Tapi ketika dia ngomong, silakan. Banyaknya kan laki-laki yang ngeliling begitu. Kamu gimana pendapatnya? Kalau aku nggak ngomong, aku ini kan pintar. Ini jawabannya begini. Tapi kok keluh sekali, gemeteran. Akhirnya apa? Bapak Ibu, bunda-bunda, ustaz sekalian, saya tulis. Menurut saya, keputusan yang paling bagus adalah dengan kita melakukan begini-begini karena itu ditulis beneran itu. Jadi KM katanya, kemas seperti itu. Ya, menurut saya gitu. Keputusan yang paling bagus itu kita saking kita ingin berkontribusi. Ini kan baru kebetulan kita nggak kenal gitu kan, kita masuk ke pengurusan pertama gitu kan, ada groginya, ada singkuhnya, tetapi namanya dorongan kita untuk manusiawi ingin memberikan yang terbaik, tampil itu fitrah. Tapi terganggu oleh namanya psikologi pribadi. Sampai sebegitunya. Menurut saya, itu saya tulis itu. Makanya nggak lupa. Sekarang aja kan gitu ya, karena udah biasa jadi alus surah tadi. Itu seperti itu langsung aja kadang-kadang. Dan bobotnya mungkin berbeda juga karena pengalaman sekarang itu. Dulu. Tapi ingin tampil, saya punya usul. Walaupun gemeteran. Ya, pernah juga ketika paskibra dulu di sekolah dulu kan. Sama juga rapat. Kita ini kerja bagus, tapi kalau ngomong agak repot gitu. Ya, namanya orang grogian ya manusia kan, kita ini kan banyak kekurangan juga gitu. Tapi kan kita nggak ada otaknya gitu. Mau nih ngomong, gemeteran. Sampai pernah kejadian ya bunda, ustaz sekalian, ngomong begitu, silakan yang ngomong nggak mau ngomong tegak. Kita tegak. Karena PD-nya tadi kan, tapi ada masalah dari sisi psikologi tadi. Tegak. Ya silakan, KM katanya kan. Keringat dingin keluar. Ngomongnya teman-teman ketawa aja. Nah, ada ini. Bagus katanya. Silakan duduk. Duduk kita. Apa ini? Sempat lama. Cuma ternyata alhamdulillah ada juga positifnya, tidak mudah menyerah, maju lagi. Kan manusia kan kadang-kadang nggak bisa tidur tuh, waktu itu nggak bisa tidur. Allah, mau aku udah kemana ini? Gelapnya malam, pekatnya malam itu mencirikan akan terbitnya pagi. Iya, semangat lagi. Ayo dong, maksud saya tuh kan gitu ya. Kita harus bangkit lah, berikan yang terbaik. Allah dan Rasulnya melihat pekerjaan kita gitu. Ini tadi saya bilang, saya selalu ngomong kepada SDM. Pekerjaan ini adalah hidup kita, nafkah kita, masa depan kita, karir kita, harga diri kita, prestasi kita. Pekerjaan ini juga status kita di mata calon mertua kita. Kehormatan kita di mata keluarga kita, kebanggaan mereka. Jadi jangan anggap jadi itu seperti ini mah dunia. Yang penting pokoknya ibadah kepada Allah. Yang penting bakti sama suami. Nggak usah dibenturkan begitu. Gitu loh. Sampai saya punya sebuah kesimpulan ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di kepala kita masih udah pengyang-nyang seperti itu, memisah-misahkan seperti itu, pilihan cuma dua. Kalau sudah memisah-misahkan, sudah menjelek-jelekan, itu tempat kita cari makan. Kalian tuh ludahin pilih makan kalian sendiri. Pilihan cuma dua. Saya ingatkan, dan saya nggak ingin ada SDM yang nggak totalitas. Nggak ada SDM yang nggak sungguh-sungguh mengejar mimpi dia. Nggak ada urusan dengan roboh di tempat yang lain juga sama. Kalau sudah mulai mengkritisi, udah sungkan, udah nggak mau, udah nggak nyaman, pilihan cuma dua. Satu, taubat kepada Allah, berhenti lakukan itu. Nggak ada gunanya. Berhenti melakukan itu. Taubat. Astagfirullahaladzim, aku masih makan di sini.
kok pekerjaan aku sendiri aku hina-hinain, bukannya aku bantu, ya kan? Ya namanya orang nggak ada yang sempurna, emang aku ini sempurna juga? Astagfirullahaladzim, nggak boleh begini. Saya juga masih butuh dalam pekerjaan ini. Ini juga harga diri saya di mata mertua saya, di mata istri saya, di mata anak saya. Kok kenapa saya melakukan ini? Istighfar, astagfirullahaladzim, berhenti melakukan. Kembali bersemangat. Supaya namanya totalitas itu perlu dimanapun kita berada, nggak bicara masalahnya Bapak. Ini prinsip hidup, ya, Bapak Ibu sekalian. Istri misalkan suami, oh, istri saya ini, aduh, ini nggak diurusnya, ini kotor, ini macam-macam itu, ya kan? Tidur mulutnya kebuka, apa semuanya diomongin permasalahan. Nyuci kurang bersih, anak kurang keurus, rumah segala macam itu. Kalau udah begitu terus, ya, sedangkan kita hidup bersama dia, kan gitu, sama ya, analoginya kan? Kita hidup bersama dia, kita komitmen kepada Tuhan. Allah juga memperjodohkan. Itu kan ketetapan Allah, sudah Allah tentukan sebelum kita lahir. Itu istri kita. Kalau seperti itu, pilihan yang pertama adalah kalian istighfar kepada Allah. Berhenti lakukan itu, nggak ada gunanya. Kerja di rumah ini, nah itu, gajinya kecil, Allah, nggak bisa hidup aku ini kalau seperti ini, fasilitas seperti ini, aku ini disiksa, aku ini, mau kencing aja susah ya Allah. Kalau seperti itu, coba berpikir dalam sudut pandang yang lain, sehingga akhirnya kita berpikir, alhamdulillah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Alhamdulillah, ini juga kan bukan saya minta, Allah juga buat skenario kok tiba-tiba saya nyangkut di sini. Kan gitu seperti itu. Nggak ada kebetulan juga, pasti ada terbaik dari Allah untuk saya dengan saya ada di sini. Gitu. Berat menurut kita, ringan menurut orang. Berarti ada yang salah mungkin dengan etika. Perbaiki semuanya, istighfar kepada Allah. Jadilah orang totalitas dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Bukan hanya masalah pekerjaan. Jangan menyesali. Jangan, nggak boleh begitu. Jadi kita tuh menjadi orang-orang yang berhati besar, ya, great man, berjiwa besar. Ada juga di bukunya, biasalah berjiwa besar. Orang bule yang punya. Karena itu spirit Islam. Udah punya bini, syukurin, terima, itulah bini kita. Udah nggak usah lagi. Gimana? Andai saja aku nikah dengan si itu. Mungkin, oh ya Allah, itu setan itu. Andai begitu, kata Nabi begitu. Makanya ngaji, baca hadis, supaya tahu nih jebakan-jebakan kemana. Tambah wawasan kita, supaya kita nggak seperti katak dalam tempurung. Kita pikir benar, padahal salah itu tuh di mata orang. Terjebak kita dengan permasalahan-permasalahan. Orang udah ke bulan sana, kita masih masalah-masalahin hal sepele. Lembaga orang sudah bikin cabang sana sini, ya kan? Kita masih berkutat dengan masalah internal. Nggak datang rapat, SDM Robani nggak datang rapat, susah upgrading. Orang udah buka cabang, sama bisa bunda sekalian. Kita masih begini-begini aja. Karena ternyata internal kita bermasalah. Syukur, nikmatin. Kok lagi sama? Artinya berikan terbaik. Saya mau memberikan pendapat. Tapi kan Pak, saya ini kan cuma sebentar di sini. Udah saya bilang pernah belakang. Saya nggak bicara masalah itu. Oh, baru satu ya. Nah, yang kedua apa kira-kira? Jawaban kedua. Hah? Kalau masih juga menggerutu, nggak bisa berdamai, kalian keluar aja. Kalau istri kalian terus kalian gerutuin, gitu ya, sudah coba cari pembenaran semacam itu, ceraikan saja. Nggak ada gunanya. Ya. Tinggal di kontrakan, berutuan terus dengan kontrakan itu, nggak bisa berdamai dengan kondisi alangkah kotornya ini, ya Allah, alangkah bisingnya itu, ya Allah. Ya kan, begitu kan? Alangkah joroknya kawan aku itu, ya Allah. Stres aku, dia mandi, jebur katanya. Curhat ini ya. Bukan ininya. Kawan saya dulu. Sudah pindah rumah sudah.
sabarkan ya Allah, ini tinggal 3 bulan lagi mau tak bareng sama dia. Sudah ya Allah, aku mau pindah aja. Rumah tangga kami ternyata tidak harmonis. Cerai saja sampai sini kontrakan kita ya. Lalu 2 tahun depannya, bro aku pindah rumah ya, aku mau yang lain aja. Ya sudah, lagi lah, sudah pindah rumah. And you and me. Kalau bisa harmonis, bisa. Oh, duluan ini tidurnya kata Gultom kan, kata Mas gitu kan. Ampun ya Allah, cur sampai duha tahajudnya Mas itu isi tentang Juan. Ya Allah, berikan hidayah kawan semua ini ya Allah. Lalu ketemu tuh sama si tadi, berdamai. Afan ya bilang, saya mau ngomong, saya itu gak suka kalau orang itu naruh baju kotor itu di lantai. Saya tuh udah dari kecil, tolong ya jangan lah. Kalau yang terserah lah Ustaz Juan, tapi kalau ini tolong saya minta tolong. Oh gitu, ngomong. Ternyata akhirnya Allah kasih jalan karena tadi ada ikhtiar dari Ustaz Masri yang ngomong. Nggak dilakukan lagi, naruhnya di luar tadi. Masalah baru muncul. Artinya begitu. Nah kalau ternyata tidak bisa, termasuknya dulu pada ini. Oh ini nih, perubahan ini. Nggak bisa kalian mencari pembenaran, konsultasi ke orang gitu. Tafakur, istighfar kepada Allah, ya Allah berikan saya taufik hidayah, ya Allah berikan saya petunjuk. Kalau nggak bisa masih juga begitu, keluarkan dari lembaga ini. Bukan omongan saya, bukan, Adek. Ini omongan syariat. Berhijrahlah, silahkan berhijrah. Ngapain melakukan sesuatu yang kita tidak cun di sini? Hati kita tidak mau menerima. Silahkan istikharah, minta petunjuk. Keluar dari itu. Karenanya, kenapa harus bergaul sama teman-teman yang soleh ya? Bisa bunda ya? Karena ketika kita minta pendapat, dia bisa memberikan pendapatnya yang soleh juga. Kenapa kita bergaul dengan orang pintar, orang punya pengalaman hidup, ya? Supaya orang bisa cerita, oh kamu baru begitu aja kamu sudah seperti ini, bisa mau ceritanya begini cerita saya. Oh iya, kenapa kok kamu begini aja kamu udah misalkan masalah keluarga di sana, ribut kan gitu kan, kejadian, oh udahlah kayaknya kita cerai aja, gitu kejadian ya. Konsultasi sama orang yang sudah makan asam garam pernikahan diceritakan. Oh jadi, iya. Apalagi dia bijak misalnya menyampaikan kata-kata kuncinya. Nah, kemana-mana suka berbunyi, maksud bapaknya apa, gitu kan jadi masalah juga. Dan itu semua kembali kepada skenario Allah juga. Ternyata dia tidak ketemu orang yang pas untuk konsultasi dan keputusannya adalah tetap seperti itu. Allah yang buat jalan. Makanya tetap bagaimanapun kalian, ya, bagaimana komitmen kepada Allah tetap dijaga. Siapapun kita, bagaimanapun kita, tunduk kepada Allah tetap dijaga. Makanya Robani punya komitmen kan, kita bagaimana menjaga nilai Islam, dasar, berjilbab, nutup aurat, ngaji, baca Quran, sholat berjamaah, sholat tahajud, ada wajibat amal yaumiyah yang perlu kita sama-sama komitmen kita jaga itu supaya akhirnya kita terkondisi. Itu ya, dua jawaban. Jadi itulah ya totalitas kita. Lalu ikutin adab rapat. Nah, setelahnya Bapak Ibu sekalian, pasca rapat nggak hanya diam aja, kan 12. Pasca rapat nggak hanya diam aja, ada langsung bagikan notulensi rapat ke semua peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Hadir maupun tidak hadir, bagikan. Nah tolong nih, ketua panitia nanti misalkan rapat PMB, bagikan kepada yang ada di SK itu, walaupun dia nggak datang, uzur, saya lagi sakit. Bagaimana suruh datang orang sakit? Terus seperti itu, bagikan. Ini nah hasil. Makanya buat notulensi rapat juga nggak boleh sembarangan. Ini admin yang mungkin sama Jannah ya, undang mungkin ya, apa admin untuk bagaimana buat format notulensi. MOM itu ada 3 komponennya dalam notulensi rapat. 1, kerja apa, kedua siapa, yang ketiga kapan dilaksanakan. Itu 3 yang harus ada dalam notulensi rapat. Jadi jangan
Semuanya ditulisin mulai dari awal, dibuka dari basmalah, semuanya ditulisin sampai 2-3 lembar nggak cukup. Bukan notulensi rapat itu poin-poin pentingnya, minutes of meeting tuh, substansi dari meeting itu, gitu loh. Jadi wah kesepakatan kita tadi 3 item aja berarti isinya, gitu loh. Yang kita bahas, kita sepakat jalan-jalannya ke Lampung, pertimbangannya begini, tanggal sekian, itulah siapa PJ-nya. Nah makanya nanti para pengundang rapat itu harus memenuhi 3 kaidah itu juga untuk kerja. Ada kerja, ada orang PJ-nya, ada deadline waktunya. 3 itu gitu. PMB nanti kan, kita akan melakukan ini, promosi kita akan begini-begini. Siapa PJ-nya? Langsung. Kita akan bikin yang namanya kelebihan Robani terkait masalah PJJ atau PBD itu. Kita bikin flyers. Siapa PJ-nya? Kapan batas waktunya? Masih agak lama? Ya kapan? Oh ini masih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ke depan. Gitu dituliskan. Nah itu si menuliskan. Karena itu nanti akan dibagikan. Itu mengantisipasi yang nggak menulis ataupun yang salah tulis. Mengantisipasi yang tidak hadir. Karena dia pun juga punya tugas. Walaupun saya tidak hadir, karena saya ini ketua bidang, ada tugas buat saya. Nah, tahu dia dari notulensi yang dibagikan. Makanya rapat-rapat bidang yayasan, rapat guru dan kepala sekolah. Nah, hasilnya tolong sama Ani, sama Minar ya, Bunda Wuri ya, Bunda Dian, itu tolong diteruskan, dibagikan gitu notulensi rapat, supaya transparan juga. Karena nggak mungkin saya yakin kepala sekolah ngomongin ada 3 orang yang datang satu-satuin hasil rapat kita tuh begini. Kamu harus begini, ngulang lagi gawe, banyak gawe. Nggak begitu, ya? Itu ada. Absensi yang asli di arsip, karena itu menjadi pelaporan. Nanti ada progress report, ya? Laporan kinerja pimpinan kepala sekolah per 3 bulanan. Salah satunya adalah dia melaksanakan rapat rutin. Mana bundelnya? Ini bundelnya segini. Silakan dicek. Kami rapat tiap minggu, berarti kalau 3 bulan ada 12 dokumen notulensi rapat. Monggo dicek. Gitu. Nah, itu kan rapat-rapat bidang kan begitu. Dia harus menyerahkan notulensi supaya itu menjadi kinerja juga. Lalu mensupervisi pekerjaan. Tadi kan 3 hari lagi keluar di sosmed kata Ustaz Ahai misalkan. Nah, Bunda dia sebagai ketua bidang panitia misalkan langsung Ustaz Ahai gimana, sudah selesai belum? Berdasarkan rapat kan Ustaz sebagai PJ-nya. Oh iya, saya lupa Bun. Tolong ini besok loh deadline-nya. Iya, maaf saya lupa. Oke, saya kerjakan sekarang. Kan akhirnya pekerjaan kita tercapai. Enggak dongkol-dongkolan. Oh, mana Ustaz Ahai diamanahkan, tak kesibukan. Ini bahan omongan. Karena memang ternyata manajemennya kita jalankan. Ya. Peserta rapat laksanakan hasil, laporkan progresnya. Ada masalah Bun, lapor. Ternyata online ini saya ada masalah begini. Laptop saya kecemplung. Jadi nggak bisa nih, gimana solusinya Bun? Ya sudah, kamu pakai, coba nanti saya ngomong ke Umi begini. Nah mungkin kita menunggu 1 hari nggak apa-apa. Bisa nggak kira-kira? Ya kalau ada sih insya Allah saya kerjakan bisa Bun, sehari juga selesai nanti saya. Berarti mundur sehari ya Bun ya. Oke, deal. Gitu. Karena ada supervisi gitu. Si ketua tadi melakukan supervisi pendalaman. Lalu mengevaluasi kerja dia, masih rekomendasi. Dalam rapat berikutnya, kerjaan saya selesai tapi saya masukkan, tolong dong kasih saya pulsa. Nah, suruh kerja aja pulsanya disiapin. Bahannya ini saya bla 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 bla. Oh iya, oke. Kita ganti deh duitnya. Paham ya? Begitu ya? Ya. Ini gimana nih tentang tadi kan penentuan poin-poin rapat tuh itu ada penjelasannya lebih rinci nggak Bi? Kan tadi Abi menjelaskan tuh pertama bahas kondangan dulu, habis itu bahas liburan, terus bahas rapat kerja. Itu dimulai dari yang ringan dulu. Itu nggak apa-apa dalam satu rapat tuh disatukan temanya itu nggak berkesinambungan. Misal evaluasi dan kedepannya itu kan berkesinambungan. Ini bahas ke liburan gitu kan, nyambung kan? Yang pertama, terus yang kedua itu seperti yang tadi kata Abi, yang pertama yang paling ringan dulu. Kita bahas kondangan dulu, padahal kondangan itu udah minggu lagi. Ada yang lebih penting yaitu penerimaan siswa baru seminggu ke depan. Itu gimana itu? Nanti bahas kondangan terus selesai 2 jam nggak selesai bahas penerimaan siswa baru padahal seminggu lagi. Makanya
si pengundang itu menawarkan gitu. Pembahasan kita ada 3, ada tambahannya yang kita bahas gitu. Sampaikan. Bisa aja, oh ini nggak usah dulu deh, ini nanti aja, minggu depan masih kita bisa bahas, bisa hilang nih opsi ini. Makanya si pengundang harus siap gitu loh, dengan tujuan rapat ini apa, bahan-bahannya apa, agendanya apa, estimasi waktunya seperti apa. Bahkan kalau memang ternyata anggota rapat perlu dibekali dulu dengan bahan, nah silahkan teman-teman baca dokumen ini bahan yang kita bahas. Nah, jadi nanti ketika isi rapat itu berbobot sudah, nggak asal aja, ataupun juga one man show. Saya yang paling tahu, pokoknya gimana, setuju ya? Ini setuju ya? Ya buat apa rapat? Makanya maksud saya, ini pengejawatan dari kesiapan si pengundang juga. Akhirnya, wah ini perlu dimasukkan. Apakah ini haram menggabungkan beberapa tema? Enggak ada, boleh, silakan. Asalkan disepakati. Nah, saya lupa tadi ya, ini dilemparkan. Teman-teman kita mau bahas ini. Nah tadi, kenapa saya bilang perlu yang ringan dulu tadi kan? Berkesinambungan kah? Udah gitu mendesak apa tidak mendesak? Mendesak pun kalau kita pening kepala gimana jadi? Kan begitu. Makanya parameter paling utama penentuan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga adalah ringan apa tidaknya. Tapi kita nggak mau berjauhan temanya, kok ini liburan sama RKT, kita janganlah bahas itu. Ya silakan sepakati dalam rapat agenda. Si pengundang rapat punya otorisasi untuk menentukan agenda awal. Kan dia punya penentuan. Nah saya juga perlu jelaskan satu lagi, pengambilan keputusan dalam rapat. Pengambilan keputusan dalam rapat dalam agama itu sudah ditentukan. Bicara masalah bab sawabit itu tentang surah, tentang rapat, pengambilan keputusan, siapa yang mengambil keputusan saya mau tanya? Pimpinan. Siapa yang memutuskan keputusan pimpinan? Pimpinan. Pimpinan rapat, pengundang rapat. Jadi yang menentukan itu akhirnya adalah pimpinan lembaga ataupun yang mengundang. Tugas kita adalah memberikan masukan. Ke Bali, ke Lampung, ya kan? Agar alam, pertimbangan gini-gini itu. Oke. Mengkerucut ke Bali kejauhan ada juga. Ya benar kita mau gitu ya. Kita cari yang radiusnya yang bisa sehari ngarah kepada 3, ke Lampung, terus ke Punti Kayu, ya, atau ke Pagar Alam. Inilah yang masuk. Oke, kalau begitu keputusan finalnya nanti kita serahkan kepada pimpinan lembaga. Kita serahkan kepada ketua rapat sekaligus pengundang rapat. Silahkan kira-kira Bapak maunya yang mana? Tetap aja yang memutuskan adalah si pimpinan. Oh ribut 2 orang, gitu. Ini harus ke Lampung, enggak, Pagar Alam, sampai tunjuk-tunjuk. Kan terus sampai ke pribadi pula. Akhirnya memutuskan adalah baik. Nah, nggak bisa rapat memutuskan mulut siapa keluarnya? Nah, paham itu? Mulut siapa yang bilang ini keputusan? Mulut pimpinan. Pimpinan berarti arogan dong. Memang seperti itulah mekanismenya. Makanya pemimpin itu kakinya satu di surga, kakinya di neraka. Untuk filosofi pemimpin dalam Islam. Makanya dalam Islam nggak boleh minta jadi pemimpin, karena itu filosofinya. Gitu loh. Dia punya otorisasi penuh untuk membuat keputusan. Hasil rapat bisa digugat oleh siapa? Pemimpin rapat. Dia menganulir hasil rapat. Boleh. Ketika darurat. Boleh. Hasil rapatnya kita mau ke Lampung. Ya mendekati hari H ada bla 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 itu. Keputusannya nggak jadi kita berangkat. Karena kondisi darurat. Nggak bisa diputuskan, nggak bisa mengumpulkan lagi. Yang normal hasil rapat digugat dalam rapat yang sama. Ngerti maksudnya? Keputusan ketua TK, ketua SD, ketua KB, ketua yayasan memutuskan ketua-ketua dapat mobil, ya kan, mobil dinas, sepakat. Oh mulai muncul si ketua KB, nggak usah lah mobil, kita truk aja, kan? Bisa dipakai bisnis, kan? Terus ketua KB, oh ini apa? Pokoknya kita dapat truk, menyalahi kesepakatan bersama. Enggak, kalau mau menggugatnya, usulkan kepada ketua yayasan, kita rapat lagi yuk. Kenapa? Kayaknya keputusan kemarin kurang pas deh, ada yang kurang pas. Kita rapat lagi, undang semua ini boleh ketua yayasan, supaya kita ganti aja mobil sedan itu menjadi truk dump truk.
bisa begini, insya Allah terbaik. Rapatkan lagi dalam rapat yang sama. Baru anulir hasil rapatnya. Kalau tidak, nggak bisa. Itu etika dalam rapat. Keputusan pun tadi di ketua pimpinan. Seperti itu. Nggak bisa kita bareng-bareng satu suara, nggak mungkin. Oke, setuju. Alhamdulillah. Tetap aja kita ke Lampung ya, kata ketua rapat. Ya kan? Bukan anggota. Jadi harus mengerti. Begitu ya. Ada lagi? Gak ada. Terusnya banyak. Udah ngerti? Aku udah jenuh nih. Baik, saya langsung aja nih ke masalah sedikit ya. Peserta tidak hadir, siasatin gimana caranya hadir. Oke. Ini yang suka muncul di pertanyaan-pertanyaan. Gimana caranya hadir? Nggak hadir karena perlu dorongan, dorong. Perlu tarikan, tarik. Oh ini enggak, kalau nggak ada makanan nggak datang, kasih, disiapkan pecel lele. Ada kendaraan jemput. Dinasehatin, nggak bisa juga ganti. Hasil rapat tidak mengikat, itu urusan kamu, kan saya nggak ikut, saya kan nggak ikut rapat, saya kan cuma anggota doang, itu seperti itu. Nah tadi saya bilang itulah kenapa perlunya materi ini. Hasil rapat itu mengikat kita semua kalau memang berhubungan dengan kita. Kepada, kata ketua yayasan, kepada semua SDM Robani. Oke? Mulai besok kita puasa Senin Kamis. Oke? Tolong bagi yang tidak ada uzur untuk dilaksanakan. Kata Sin, kata urusan aku. Itu Umi yang ngomong, bukan aku. Ih kau. Seperti itu. Paham ya? Ini mengikat kita semua ini. Kalau kita paham materi ini, kita sama-sama tahu. Bahkan itu menjadi apa? Tuntutan syariat. Berdosa kita tidak melaksanakan itu. Kalau memang mau bicara masalah hukumnya jadi. Oke. Makanya orang Islam itu tertata sebenarnya dalam masyarakatnya, tertata, sopan, rapih, adem orang Islam itu. Organisasi Islam itu rapih, musyawarahnya adem, keputusannya enak, samina wa ta'ona di sana. Ada protes, bagus cara penyalurannya, tidak merusak-rusak fasilitas kantor misalkan, nggak ada begitu. Karena mereka juga tahu ketika bicara masalah kepemimpinan, pemimpin itu cilaka, berat bebannya, tanggung jawabnya, nggak bisa sembarangan. Walaupun dia punya otoritas, tapi tanggung jawabnya besar. Makanya biarlah pemimpin dengan otoritasnya. Kalau kita sebagai anak buah, jalankan fungsi kita dengan tugas-tugasnya. Gitu kan? Saya kan selalu bilang kepada teman-teman seluruh baik sekalian, ya, saya nggak butuh orang pintar, saya butuh orang yang nurut. Karena saya ini butuhnya tanggung jawab kepada Allah nih. Tanggung jawab kepada Allah juga, nggak gampang nih tanggung jawab itu. Gitu loh. Makanya kita bikin aturan A, aturan B, aturan C, semata-mata untuk kebaikan kita semuanya. Gitu loh. Sangat jadi mungkin, keputusan dilakukan oleh yayasan kurang pas ya. Menurut saya nih, yang pintar, yang punya pengalaman, nggak begini, seperti itu. Sangat mungkin. Tapi posisi kita sebagai apa? Sebagai pelaksana sekarang, laksanakan aja udah. Karena di balik keputusan itu, istihad yang dilakukan, kalau salah satu, kalau benar dua. Selama itu dimusyawarahkan. Ya kan? Dan dalam konteks organisasi Islam, dalam konteks Islam, lebih baik salah, lebih baik kita keruh bersama-sama daripada bening sendirian. Itu filosofinya. Lebih baik keruh bersama daripada bening sendirian. Benar tapi kita sendirian, keluar dari rapat, keluar dari syuro. Lebih baik salah hasil rapat. Keputusan kita salah. Makanya kita jadi nggak menang. Makanya kita jadi nggak lulus. Makanya kita jadi nggak maju. Makanya kita nggak unggul. Ya sudah. Yang penting you and me and us still together. Yuk bareng-bareng kita benahin yuk. Jadi tahun depannya unggul dia. Tapi benar sendirian. Ya, kata Rasulullah, sendirian dimakan serigala apa domba gitu, seperti itu. Sesat akhirnya dewean gitu. Bener dewean. Ditinggal wong. Ya. Jadi rapat harus mengikat
rapat harus terlibat. Oke. Rubah rapat dalam rapat lagi yang sama dan nggak ada forum dalam forum. Nah ini ya, kalau lagi ngomong dengerin gitu. Lagi rapat itu ya kurang lebih. Ini simulasi, perlu nggak simulasinya dulu ya? Saya bilang 10 menit lagi tanya jawab. jadi mungkin ini simulasi aja sih. Mau kita coba nggak? Ini mau mensimulasikan. Nanti ada 4 orang maju sebagai peserta dengan karakter berbeda-beda. Ini udah disiapin nih. Oke, saya bocorin aja ya. Nanti silakan kapan-kapan kita bisa praktekin biar tahu aja. 1 orang pendiam. 1 orang ngobrol terus dengan sebelahnya. 1 orang ngobrol terus dengan sebelahnya ya. Jadi berdua tuh ngobrol terus itu kan. Terus 1 lagi bijaksana. 1 lagi suka motong pembicaraan atau nyeletuk. Lagi ngomong tuh, enggak saya mau ini. Bener juga gitu ya. Suka motong pembicaraan atau nyeletuk. Oke. Nah itu ada dalam peserta rapat. Nanti yang peserta rapatnya Juan, Fit, misalkan ya. Jana sama Amel, Heta jadi pemimpin rapatnya gitu kan. Heta menghadapi 4 orang, 5 orang karakter seperti tadi gitu. Baik Bapak Ibu, kan dengan ilmu tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak dulu, selamat pagi. Bukan pagi, siang. Lagi. Lagi ngobrol. Gimana kemampuan si pemimpin rapat dalam mengkondisikan karakter peserta rapat? Yang mau dibahas masalah jalan-jalan hari Minggu mau kemana gitu kan. Kita buka dan basmalah bismillahirrahmanirrahim gitu. Tolong dong ini ngobrol kita sama-sama saya memahami gitu ya. Atau dia diamin aja. Heta asik aja. Jadi kita dengan yang bijaksana kan kita ngomong. Berarti Heta tidak penjajakan, enggak mengkondisikan Heta. Gitu kan gitu ya. Atau dia hanya berdebat dengan yang banyak nyeletuk begitu. Dia enggak mengkondisikan yang pendiam tadi. Yang pendiam, coba dari kamu gimana? Oke lah, ya oke seperti apa? Atau didiemin aja. Yang diam udah diem gitu kan. Atau dia, nah seperti apa? Jadi kemampuan dia dalam menghidupkan suasana supaya bisa fokus. Itu satu sih. Yang nggak apa-apa lah kalau memang lain waktu saja. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin sudah selesai dulu ya. Tolong pada semua SDM, Bapak Ibu betul-betul bisa dipahami, dipraktekkan, disempurnakan gitu ya supaya ini menjadi ilmu kita dalam menjalankan roda organisasi Robani menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.